Oke, halo, selamat pagi. Hari ini kita belajar geografi dengan misal Dina. Untuk bab pertama, materi pertama di kelas 10, kita akan mempelajari tentang pengetahuan dasar geografi. Pengetahuan dasar geografi. Jadi kita mengenal ahli-ahli siapa saja yang memperkenalkan geografi ke permukaan bumi, sehingga untuk tingkat SMA kita bisa menganalisis fenomena-fenomena alam yang ada di permukaan bumi, dan kalian bisa mempelajari apa aktivitas yang ada di alam dan pengaruh aktivitas alam tersebut terhadap manusia, dan sebaliknya pengaruh aktivitas manusia terhadap kondisi alam, apakah dia membawa dampak positif ataupun dampak negatif. Sebelum lebih jauh Miss membahas tentang materi geografi, jadi baiknya kita mempelajari dulu sejarah adanya geografi. Untuk geografi sendiri itu tokoh utamanya di awal itu hampir sama dengan tokoh ilmu sejarah, yaitu bisa dilihat di gambar. Ini adalah Bapak Herodotus. Nah, Bapak Herodotus ini itu orang Yunani. Jadi dahulu itu bangsawan atau ahli-ahli yang berasal dari Eropa kebanyakan berasal dari Yunani. Karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di permukaan bumi diawali di wilayah Yunani. Makanya ahli untuk geografi, sosiologi, sejarah itu kebanyakan ahlinya berasal dari Eropa. Dari Herodotus itu perkembangan geografi semakin berkembang dan diteruskan oleh tokoh yang kedua. Ini yang memegang berita, ini namanya Eratosthenes. Nanti dia akan menjelaskan tentang arti geografi itu sendiri. Yang ketiga, ini sangat penting untuk pemetaan. Dia yang memperkenalkan peta ke penduduk yang ada di permukaan bumi. Kenapa dia bisa memperkenalkan peta? Jadi ini namanya Claudius Ptolemaeus. Jadi Bapak Claudius Ptolemaeus ini dia kan melakukan penjelajahan dari suatu tempat ke tempat lain. Karena dia melakukan penjelajahan, jadi dia sambil mencatat dari mana saja dia sudah berkelana pada saat tersebut, dia gambarkan. Makanya terbentuklah peta. Jadi di samping dia ahli geografi, dia disebut juga sebagai Bapak Peta. Dia memperkenalkan peta terhadap penduduk yang ada di bumi. Itu untuk ahli-ahli di bidang geografi klasik. Selanjutnya, akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otomatis setiap ahli itu akan memiliki pandangan-pandangan berbeda terhadap geografi. Kalau tadi kita membahas tentang geografi klasik, sekarang kita bahas ahli tentang geografi modern. Nah, untuk ahli selain yang ada 3 ini, itu banyak sekali. Bisa dilihat di buku, itu banyak sekali ahli-ahli geografi yang menjelaskan kepada kita apa sih arti dari geografi itu sebenarnya. Tapi yang ditampilkan di sini cuma ada 4. Yang 2 ini adalah orang Indonesia dan 2 lagi ini orang Eropa. Untuk orang Indonesia dulu ya. Jadi ini namanya Bapak geografi kita, namanya Bintarto. Bapak Bintarto ini dia menjelaskan bahwa objek-objek yang ada di permukaan bumi itu adanya hubungan satu sama lain. Hubungan gejala yang ada di permukaan bumi satu sama lain. Hubungan apa aja, Miss? Hubungan antara aktivitas yang ada di alam dengan aktivitas manusia. Jadi ini saling berkaitan. Itu menurut Bintarto. Di buku nanti penjelasannya lebih rinci, lebih panjang. Jadi Miss
cuma menyampaikan inti-intinya saja. Yang kedua, ini tokoh yang ganteng, ini namanya Daljuni. Untuk Daljuni sendiri, dia menjelaskan bahwa geografi itu adalah mengenai konsep keruangan atau konsep regional. Konsep regional dan adanya hubungan antara suatu wilayah dengan wilayah lain. Interaksi keruangan. Apa itu interaksi keruangan? Adanya hubungan antara suatu tempat dengan tempat yang lain, itu namanya interaksi ruangan. Yang ketiga, ini gambar dari geografi modern. Ini gambar yang ketiga itu adalah ahlinya Immanuel Kant. Immanuel Kant. Kalau Immanuel Kant, dia membahas geografi merupakan disiplin ilmiah yang mendapatkan fakta-fakta dalam ruang. Jadi fakta dalam ruang. Maksudnya apa itu, Miss? Fakta dalam ruang. Fakta apa yang terjadi di suatu wilayah, itulah yang akan digambarkan dalam geografi. Benar kata Immanuel Kant. Contohnya apa? Gunung Krakatau di mana faktanya? Di Selat Sunda, antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Gak mungkin kan Gunung Krakatau itu terletak di samping Sulawesi. Jadi itu bukan merupakan fakta. Jadi menurut Immanuel Kant bahwa geografi itu adalah fakta yang ada di dalam ruang. Ruang itu sama dengan wilayah. Oke, yang keempat ini adalah ahli geografi di bidang paham posibilis. Paham posibilis itu paham bahwa manusia bisa merubah alam. Namanya adalah Paul Vidal de Blas. Paul Vidal. Nah, menurut Paul Vidal, jadi manusia dapat merubah alam. Jadi manusia dapat merubah alam. Kita lihat aja sekarang. Akibat dari perkembangan teknologi, apapun kecanggihan teknologi itu bisa merubah dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi seharusnya akibat dari perkembangan teknologi itu bisa menciptakan kebaikan-kebaikan yang bisa didapatkan di alam, bukan merusak alam itu sendiri. Oke, kita lanjut ya. Untuk paham yang ada dalam geografi. Paham-paham apa aja yang ada dalam geografi? Itu ada dua. Yang pertama, paham determinan. Determinan atau determinansi, determinis itu sama. Spellingnya aja yang agak berbeda, tapi artinya memiliki arti yang sama. Yang kedua, paham posibilis. Posibilis itu sama. Oke, kita bahas dulu paham yang pertama, paham determinan. Apa sih yang dimaksud dengan paham determinan? Ini paham bahwa dahulu itu kan belum terjadi perkembangan teknologi. Jadi menurut beberapa ahli bahwa paham determinan ini, alam dapat merubah kegiatan manusia. Alam mempengaruhi kegiatan manusia. Jadi kalau alam tidak mendukung, berarti kegiatan manusia tidak bisa dilakukan. Contohnya apa? Pada zaman dahulu, jika terjadi badai di zaman dahulu, berarti para petani ataupun pekebun itu tidak bisa menanam hasil taninya atau hasil perkebunannya. Itu untuk paham determinan. Ini ahlinya siapa aja? Oke, untuk paham determinan itu ada Carl Ritter.
Yang kedua, itu ada Frederick Ratzel. Frederick Ratzel. Yang ketiga, itu Huntington. Alois Huntington. Ini ahli-ahli yang menyatakan bahwa kegiatan manusia itu dipengaruhi oleh kegiatan alam. Kalau alam tidak mendukung, berarti manusia tidak bisa melakukan aktivitas tertentu. Kalau alamnya baik, berarti manusia bisa memanfaatkan kondisi alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Kita lanjut yang kedua. Untuk yang kedua ini, posibilis. Posibilisme itu kebalikan dari paham determinan. Kalau paham determinan alam mempengaruhi kegiatan manusia, seperti yang dijelasin sebelumnya oleh Paul Vida de Blanche, bahwa paham posibilis ini manusia yang mempengaruhi alam. Jadi walaupun kondisi alamnya kurang menguntungkan, tapi karena kemajuan teknologi dan perkembangan zaman, manusia atau kualitas penduduk bisa mempengaruhi alam sehingga dapat melakukan aktivitasnya sendiri. Contohnya apa? Contohnya di wilayah perbukitan ini. Biasanya kan kalau untuk pertanian itu terdapat di dataran rendah. Itu untuk sawah. Tapi karena kualitas manusianya bagus, jadi penduduk tersebut bisa membuat sawahnya di daerah yang miring, membuat terasering. Jadi salah satu contoh dari paham posibilis. Jadi karena aktivitas manusia dan kecerdikannya, dia bisa mengubah kondisi alam yang kurang menguntungkan menjadi alam yang menguntungkan untuk dirinya sendiri. Itulah untuk paham geografi, ada dua, determinan dan posibilis. Ini tadi ahlinya Paul Vida. Sekian penjelasan NIS mengenai ahli-ahli yang berhubungan dengan geografi dan dua jenis paham geografi. Semoga kalian memahaminya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi.